Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda di acara Asyiknya Ramadan 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berjumpa dalam sebuah program Asyiknya Ramadan tahun 2019. Bersama saya, Iskandar Ahmad Gumai, dan rekan saya, Hafizur Rahman Danang. Insya Allah dalam beberapa saat ke depan kita akan membahas terkait poin-poin penting seputar Ramadan. Baik, Pak Danang, terkait Ramadan ini, kita lihat dalam beberapa hari menjelang Ramadan, bahkan beberapa bulan, itu ucapan marhaban yang Ramadan itu viral. Di jalanan, di televisi, Betul. di media sosial. Betul. Sebuah kondisi ketika menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Mungkin Pak Danang bisa share pada rekan-rekan, kira-kira ada hikmah apa Pak di balik ini semua? Silakan Pak. Baik Pak Gumai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim dan sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan penjelasan-penjelasan dan al-furqan atau pembeda antara dan hak dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu, bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit dan dalam keadaan melakukan perjalanan tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah sebanyak bilangan yang telah ditinggalkan. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Dan genapilah, penuhilah dari bilangan itu, dan supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tentunya ini menjadikan satu kebahagiaan bagi umat Islam, di mana bulan itu adalah bulan yang penuh rahmah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabus samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sittatis syaitan." Bahwa apabila bulan Ramadan itu telah datang, maka pintu langit akan dibuka selebar-lebarnya, dalam arti pintu surga. Namun pintu jahanam ditutup serapat-rapatnya, dan tangan-tangan setan akan dibelenggu. Artinya jika demikian, memang tadi Pak Danang sempat sampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Artinya banyak bulan-bulan di selain itu. Betul, betul. Lalu mengapa kemudian dikatakan sebagai bulan yang istimewa? Karena ada ikatan dan kaitan dengan kemuliaan rohani. Betul. Padahal tadi sudah sampaikan beberapa nilai-nilai yang Masya Allah luar biasa. Salah satu keistimewaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain adalah
pintu langit, pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala, Betul. dan pintu neraka ditutup, dan setan pun dirantai. Betul, betul. Ini artinya mengindikasikan sebuah bulan yang memang sangat luar biasa. Betul. Oleh karena itu wajar sekali Pak Danang, Iya. kalau kita melihat bulan suci Ramadan ini seibarat tamu agung. Betul. Iya. Tamu agung, tamu yang kita muliakan, yang kita nantikan, yang tentunya kita siapkan rumah kita baik-baik, rapi-rapi, bersih, wangi, untuk menyambut tamu yang akan datang tadi. Betul. Tamu tersebut tidak akan membawa kesusahan, kegundahan, tapi berbagi kebahagiaan. Betul. Wah, itu luar biasa sekali. Iya. Nah, kalau ibadah saum di bulan suci Ramadan memiliki keberkatan yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana menurut Pak Danang melihat realita umat Islam di dalam melaksanakannya dalam satu bulan itu? Apakah memang kecenderungannya terus meningkat atau menurun? Karena Rasulullah SAW sempat juga mengingatkan banyak umatku melakukan banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Betul. Gimana tuh Pak Danang? Ya, realita yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Ya. Ini sebagai sebuah penggenapan nubuatan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa nanti umatku di akhir zaman akan berlomba-lomba akan meninggalkan tumitku. Dalam arti bahwa syariat yang telah dibawa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW berkenaan dengan bulan yang penuh berkah. Semua orang mengambil bagian untuk keberkahan daripada bulan itu. Karena tentunya bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa awaluhu rahmatun. Banyak rahmat, banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mengambil, untuk mendapatkan daripada hikmah dan berkat daripada Ramadan itu. Namun sayang bahwa kecintaan mereka, kebahagiaan mereka hanya sebatas lisan saja. Di saat dia melakukan menahan lapar dan dahaga, nafsu mereka tinggalkan. Kalau kita lihat bagaimana nasihat Hazrat Masih Maud Salam yang telah dikutip oleh Hazrat Khalifatul Masih yang pertama, bahwa orang-orang yang mereka berpuasa mengabaikan nafsu yang ada di dalam dirinya, maka tentunya bahwa puasanya tidak berarti apa-apa. Bahkan beliau Hazrat Khalifatul Masih awal mengatakan, ya, bahwa kalau seandainya surga itu ditempuh hanya lapar dan dahaga, maka orang-orang kafir pun akan berlomba untuk mati demi mendapatkan surga itu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Begitu Pak Gumeh, begitu indahnya. Jadi bukan berarti lapar dan dahaga yang harus diperjuangkan. Betul. Ya. Bahkan orang kafir pun bisa melakukannya. Bisa melakukan. Kalau seandainya surga hanya digapai dengan lapar dan dahaga, namun tidak. Betul. Ya. Bagaimana ujung daripada tujuan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ya. Betul. Nah, kemudian Pak, memang kita di Indonesia, mungkin juga di beberapa tempat yang lain, terkait Ramadan ini khususnya tentang penetapan tanggal 1 Ramadan. Betul, iya. Selalu menjadi satu pembahasan yang cukup kontroversi juga ya. Karena mungkin ada perbedaan dan lain-lain. Betul. Kira-kira bagaimana Pak Danang mensikapi terkait realita ini? Iya, betul. Adanya perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan. Iya. Bagaimana Pak? Iya, ini dilematik di dalam kehidupan kita beragama, terutama di negara kita, bahwa Menteri Agama telah menentukan hari isbatnya itu. Namun tentunya ada 3 kategori bagaimana menentukan di bulan Ramadan itu. Yang pertama, ru'yatul hilal, yaitu mengamati, melihat tanda daripada bulan sabit itu. Ya. Bahwa ru'yatul hilal ini kalau di Indonesia itu dibagi menjadi 92 tempat dari 32 provinsi. Dan salah satu dari mereka atau antara 2 sampai 3
manakala ada salah satu yang melihat hilal itu, maka sudah bisa tentukan Sudah bisa Pak ya. satu satu Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu hisab dengan menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi, dan tentunya ilmu itu tidak melihat ya bulan sabit atau hilal itu sendiri. Dan mereka dengan menggunakan rumus falak dan astronomi itu. Yang ketiga, menggenapkan manakala kita belum melihat tanda-tanda itu, menggenapkan hari Sa'ban tadi. Betul. Ya. Jadi 30 hari dia. 30 hari. 30 hari. Begitu Pak Geme? Ya, memang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sumu liru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan cara melihatnya. Melihat hilal tadi yang Pak Danang sampaikan. Memang dalam mensikapi bagaimana untuk penentuan tanggal 1 ini, yang pertama kita memang harus hitung usia umur daripada bulan itu sendiri. Betul. Itu memang minimal 20 jam. Bagusnya memang di atas 20 jam, 30 jam, sampai 40 jam. Yang kedua, ada jarak elongation yang harus, ada derajat sebetulnya yang harus ditentukan. Yang minimal 10 derajat. Itu akan sudah sangat nampak. Betul. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa bulan tersebut, anak bulan lah maksudnya ya, dilihat setelah sunset. Jadi apabila setelah matahari terbenam, lalu dilakukan yang namanya ru'yah tadi, maka insya Allah dia akan nampak. Jika dilakukan sebelum ru'yah, nah itu yang akan sebetulnya menjadi masalah, tidak nampak dan lain sebagainya. Betul. Tapi ketika tadi Pak Danang sudah jelaskan bahwa ada satu pola yang menggabungkan antara ru'yah dan hisab. Satu hal inilah yang kemudian sebetulnya memudahkan. Tapi jika kita memang pada akhirnya mengalami kesulitan, ya kita genapi saja. Bulan Sya'ban ini 30 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Nah, ini yang selanjutnya Pak. Ada fenomena yang menarik tentang Ramadan, selalu hadir di musim panas. Ya. Mungkin Pak Danang bisa jelaskan juga. Ini apakah memang Ramadan itu memiliki kaitan dengan panas, Pak? Mungkin gimana, Pak? Secara etimologi atau lughah, Ramadan dari kata Romado, yang artinya panas, yang menyengat, membakar. Secara terminologi, Ramadan adalah membakar dosa-dosa, penghapusan dosa, kemudian juga membangkitkan semangat, kecintaan dia untuk bertemu dengan sang Khaliknya. Sehingga selalu disebut dengan Ramadan Asyam. Jadi orang-orang yang berpuasa, badannya menjadi panas, karena puasa tadi. Dengan demikian, hikmah daripada Ramadan, di saat ujung daripada 10 hari yang ketiga, itkum minan nar, akan menghalau, akan menepis, akan menghilangkan daripada ancaman api neraka. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu di dalam hadis Rasulullah SAW, manakala kamu diajak untuk berkelahi atau untuk saling berpantah-pantah, maka katakanlah, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Dengan demikian maka kita harus bisa memahami bahwa Ramadan itu tidak hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga. Jadi inti dari tujuan itu adalah menjadikan kita manusia-manusia yang siap mati karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada dalam sebuah riwayat, Pak, ketika umat Islam berpuasa di satu sisi dan di sisi lain harus berperang, berjihad. Dalam kondisi puasa, haus, lapar, panas, tadi yang Pak Danang sampaikan, masih berperang, masih berjuang. Tapi kemudian Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahwa ini adalah sebuah jihad yang kecil kalau namanya peperangan ini. Betul. Jihad yang paling besar adalah jihad nafsu. Nah, tadi yang Pak Danang sampaikan. Artinya ada keterikatan yang sangat kuat antara puasa yang hakiki dengan nafsu itu sendiri, Pak, ya? Betul. Nah, bagaimana sekarang, Pak, mengimplementasikan hal ini dalam kehidupan sehari-hari?
Oke. Di luar Ramadan artinya Pak ya? Baik. Iya. Iya. Sebetulnya di Ramadan ya, syahrul Ramadan adalah kalau kita sebut adalah cawah candra di muka. Di mana di situ ada penggodokan, ada penggemblengan, di mana kita memahami bahwa manusia tidak luput dari lupa dan salah. Namun di saat di bulan itu Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan yang penuh berkah, Allah akan limpahkan dari hal-hal yang dia berusaha untuk mempertahankan. Sebagai misal, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang berpuasa, ya, kemudian dia melakukan dengan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau kita bersungguh-sungguh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bersungguh-sungguh menjalankan puasa ini karena untuk mendapatkan keridhaan Allah semata, Allah akan hapuskan dosanya yang sebelumnya. Dalam arti bahwa di saat kita melakukan puasa, benar-benar kita meleburkan diri bahwa di bulan ini adalah bulan penggodokan, bulan peleburan, ya, kekhilafan-kekhilafan yang 11 bulan yang lalu dilakukan, sehingga satu bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keemasan. Betul. Ya, di mana orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan 80 tahun dia beribadah. Betul. Seperti atau sama dengan dia hidup 80 tahun dalam melaksanakan dalam puasa di bulan suci Ramadan itu. Inilah mungkin Pak Danang ya, yang kemudian tadi di awal saya sempat tanyakan ke Bapak, mengapa umat Islam begitu menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Betul. Marhaban ya Ramadan. Betul. Marhaban dari kata rahbun yang artinya itu kelapangan dada yang sangat lapang. Betul. Untuk kehadiran Ramadan datang kepada kita. Karena dari semua penjelasan yang Pak Danang sampaikan, betul-betul membawa janji-janji kemuliaan. Iya, betul. Membawa janji-janji yang betul-betul menenteramkan batin, bahwa Allah Ta'ala akan berikan begitu banyak kemuliaan. Nah, memang yang jadi permasalahan sekarang adalah terkadang gegap gembita Ramadan ini Pak, kadang-kadang kita hanya rasakan dalam 1 minggu pertama. Betul. Namun ketika sudah mulai minggu kedua, ketiga, apalagi keempat tuh Pak, ya. Iya. Saf-saf di masjid pun sudah mengalami kemajuan. Iya, betul. Ya. Kemajuan safnya atau Betul, kemajuan? maju safnya maksud saya. Yang menandakan artinya orang sudah mulai sibuk dengan yang lain. Nah ini bagaimana Pak menyikapi hal ini Pak? Hal ini terjadi di hadapan kita dan tidak bisa kita pungkiri. Betul. Karena di saat dia menyambut bulan yang penuh berkah, dia anggap bahwa kita jangan sampai terlambat mengambil karunia ini. Namun di saat minggu atau 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga, mereka lupa tujuan mereka untuk mempersiapkan hari Id yang dia tunggu-tunggu. Dia mempersiapkan mungkin baju yang bagus, mungkin mempersiapkan rumah yang harus direnov, kendaraan yang harus bagus. Karena menyambut, dia berpikir bahwa tujuan daripada Ramadan hanya Idul Fitri yang dia tunggu-tunggu. Betul. Padahal rangkaian waktu dari 10 hari yang pertama, ya, rahmatun, pintu rahmat terbuka. Allah tadi membuka pintu surga seluas-luasnya, dalam arti satu keburukan, maka Allah segera tutupi dengan berbanyak kebaikan-kebaikan. Satu kebaikan akan dilimpahkan pahalanya. Dalam arti kesempatan walaupun sekecil apapun, itu di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan neraka ditutup serap-rapatnya, dalam arti bahwa mereka, para setan-setan itu dibelenggu, dalam arti diberikan kesempatan. Namun tentunya kita lihat bahwa walaupun Rasulullah mengatakan setan dibelenggu, dirantai, namun ada saja kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Ya. Ya ini mungkin yang pemahaman terhadap hadis ini yang kemudian yang harus diluruskan. Betul. Tadi Pak Dadang sudah jelaskan dengan sangat menarik sekali bahwa yang dimaksud dengan surga dibuka artinya kesempatan kita berbuat kebaikan Allah Ta'ala lipat gandakan. Betul.
lipat gandakan balasannya, iya. pahalanya, kemuliaannya. Kemudian ketika neraka ditutup, artinya pintu-pintu keburukan melalui puasa mestinya tidak dilakukan. Betul. Tapi memang kan realitanya bagaimana dia melakukan hal itu. Iya. Apakah dia mau atau tidak. Tadi Pak Danang jelaskan bahwa kalau memang dia mau melakukan kebaikan, ya otomatis dia akan mendapatkan kemuliaan. Betul. Kalau dia lakukan keburukan, meskipun di bulan Ramadan tetap akan terjadi. Artinya memang bukan yang salah itu bukan hadis tersebut, Pak ya? Iya. Oh, benar sekali penjelasan Bapak tadi. Jadi kembali kepada nafsi-nafsi. Betul. Namun menarik juga, diamnya orang berpuasa ibadah. Diamnya orang berpuasa. Berarti kalau kita melakukan satu kebaikan, berarti dihitung ibadah. Ya. Diam saja ibadah, apalagi melakukan sebuah kebaikan. Nah, kemudian bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Ini menandakan bahwa keluar biasaan di bulan yang penuh berkah ini. Sehingga Hazrat Khalifatul Masih yang pertama menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang dilarang, maka di bulan puasa tidak menjadi sebuah bencana, tidak menjadi sebuah halangan, ya. Dan kita fahami bersama bahwa keberhasilan seseorang menjalankan ibadah puasa maka akan berimbas atau berefek kepada amaliyahnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, terkait persiapan, Pak. Kita ini sudah membahas tentang kemuliaannya. Oleh karena itu, persiapan apa yang harus tiap umat Islam lakukan di dalam menyambut Ramadan? Ibarat tadi saya sampaikan, kalau tamu agung ini sudah mau datang, saya masak makanan yang enak, yang lezat, rumah kita rapihkan, kita beri wangi-wangi, betul. Kemudian kita bersihkan kamar tidur khusus dan lain-lain. Nah, untuk kita menyiapkan Ramadan dengan kemuliaan pada yang sudah jelaskan, apa Pak kira-kira? Yang pertama niat. Yang kedua kebersihan hati. Yang ketiga ingin mendapatkan akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang yang menjalankan puasa yang penuh dengan pengharapan, ya, pengabulan doa, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa itu. Oleh karena itu persiapan yang harus kita lakukan adalah niat bahwa di bulan yang penuh berkah ini adalah momentum yang sangat sakral, yang sangat luar biasa untuk meniti kehidupan bulan-bulan berikutnya. Semakin dia memahami arti daripada syahrul Ramadhana, maka tentunya ini adalah potret di saat kita bisa menjalankan dengan penuh ikhtisaban, maka di bulan-bulan berikutnya pun kita akan mudah menjalani dengan ibadah-ibadah sama halnya yang di saat kita lakukan di bulan suci Ramadan itu. Masya Allah. Baik Pak Danang, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi informasi juga dan pencerahan bagi pemirsa yang ada di rumah, sehingga dapat mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah saum yang betul-betul maksimal. Insya Allah. Amin. Baik, pemirsa MTA, demikianlah perbincangan kami pada hari ini terkait Ramadan, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita laksanakan dan amalkan tentunya. Dikarenakan perbincangan kita dibatasi oleh waktu, insya Allah di dalam kesempatan yang lain mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam tema-tema lain yang tentunya akan menjadi sangat dan lebih menarik. Dan jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan program Asyiknya Ramadan pada episode yang akan datang. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan bagi setiap pemirsa yang ada di rumah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.